Berjumpa kembali dengan saya Ibnu Ruslan, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SDN Rawabadak Selatan 01 Pagi, Jakarta Utara. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Nur Hayat SPD. Beliau adalah guru kelas 6B. Assalamualaikum Bapak Nur Hayat. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Baik ya Pak ya. Bapak, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas Pak. Nah, tujuan dari dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Karena sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga Bapak bisa memberikan pembelajaran yang terbaik dan bermakna bagi murid. Begitu ya Pak ya? Betul. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih Pak yang saya mau ajukan kepada Bapak. Ya, siap. Siap ya Pak ya? Oke, yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Saya mau tahu nih Pak, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti? Baik, kebetulan untuk sesi pembelajaran di pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu dengan melihat video nanti pembelajaran, ada gambar, poster juga, dan diskusi yang diharapkan nanti untuk siswa dapat mengidentifikasi pembagian wilayah di 7 benua. Jadi ciri khas geografis di berbagai negara dengan benar dan tepat. Dan yang kedua, siswa bisa mengenali ciri khas di beberapa negara dan bentang alam populernya dengan benar dan tepat. Semoga nanti ini anak-anak bisa antusias belajarnya. Demikian, Ibnu. Itu saja Pak. Betul. Oke, ini saya dengar tadi tentang pembagian 7 benua ya Pak ya? Betul. Memangnya kalau boleh tahu nih nanti mau pelajaran apa sih Pak atau materinya apa nih Pak? Kami waktu Ibnu nanti pas kebetulan pelajaran IPAS, IPAS tentang ya. Sudah masuk di wilayah IPS Ya. yang akan menceritakan tuh banyak sekali hal-hal tentang luasnya dunia dibagi menjadi beberapa benua dan beberapa negara dan seterusnya. Demikian Pak Ibnu. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan saat di kelas nanti atau observasi nanti? Baik, untuk area pengembangannya saya berencana untuk menggunakan dua yaitu pengetahuan dan keterampilan tentunya. Yang pertama tentang pengetahuan. Di sini saya akan mengajak siswa untuk melihat luasnya dunia dengan mengidentifikasi, menggambarkan pembagian wilayah di 7 benua yang ada di dunia ini. Kemudian anak-anak untuk mencari ciri khas masing-masing, tentunya dengan geografis di berbagai negara, ada mengenali ciri khas di beberapa negara juga, dan bentang alam populernya di setiap negara. Kemudian yang kedua tentang keterampilan. Di sini saya akan menekankan untuk siswa agar dapat menggambarkan salah satu benua. Kemudian mengklasifikasikan tuh penampakan alam. Bagaimana, apakah termasuk alam buatan atau alam alami. Kemudian tentunya setiap negara memiliki ciri khas masing-masing. Saya tekankan untuk siswa mengenali makanan terkenal khas dari suatu negara atau suatu benua. Tentunya banyak berbagai macam lah di sini. Saya untuk mendorong siswa agar lebih banyak mengetahui, untuk menceritakan kembali dari video yang sudah disaksikan nanti, saya akan mendorong siswa untuk menceritakan baik tentang untuk lewat tulisan, presentasi nanti, atau dengan dialog saja, dialog langsung. Demikian Pak Ibnu. Oke, menarik sekali Bapak ya. Pengembangannya itu kalau saya bisa lihat simpulkan ya. Jadi ada 2 aspek ya Pak ya. Betul. Pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Nah, di sini kan cakupannya luas ya Pak ya tadi ya. Bapak juga sudah mengatakan nanti ingin membawa anak-anak
berwisata lah, gampangnya. berwisata keliling dunia Iya. dan ingin mengetahui apa saja sih yang menjadi landmark atau ciri-ciri dari setiap benua tersebut, baik bentang alam, sosial maupun budaya dari negara-negara yang ada di berbagai benua tersebut. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya saya ingin mengetahui dan mendengar nih, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas nanti, baik dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajarannya. Seperti apa sih Pak? Baik, untuk yang strategi yang saya ambil, saya gunakan kemungkinan tentang pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, di mana jika siswa tertarik dengan suatu materi, mungkin mereka akan antusias, mungkin lebih banyak bertanya, lebih banyak membaca, dan seterusnya. Itu akan menambah pengetahuan mereka, dan kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok di tengah-tengah pembelajaran nanti, sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang pertama, mungkin dengan ada diklasifikasikan sebagai auditori, ada siswa yang memiliki cenderung ke visual, dan berikutnya juga ada tentang lebih ke model siswa yang tertarik dengan kinestetik, demikian Bu Ibnu. Kemudian saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, karena di sini ditekankan siswa untuk memecahkan masalah sendiri. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok dengan LKPD yang kami siapkan. Terus ada tanya jawab juga, penugasan juga dalam untuk evaluasi pengetahuan yang sudah nanti akan dilakukan nanti setelahnya gitu Pak. Oke, sangat menarik sekali ya Pak ya, lengkap semuanya, mulai dari strateginya Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensi, kemudian Bapak juga menginkludkan ya penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian juga Bapak tidak lupa membagi kelompok siswa berdasarkan gaya belajar siswa, ya kan? Baik dari visual, kinestetik maupun auditori, dan juga tidak lupa dengan metodenya melakukan diskusi kelompok, ya kan, tanya jawab dan juga penugasan. Baik, untuk selanjutnya nih Pak ya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti di kelas saat pembelajaran berlangsung? Baik, untuk kelancaran supaya tercapai tujuan kita, yang saya siapkan berupa media pembelajaran atau sarana belajar mungkin yang ada di kelas, kemudian juga ada LKPD nanti untuk mensurvei siswa, kemudian ada buku siswa yang buku pegangan siswa, ada video pembelajaran dan globe bagian peta. Yang kedua, media untuk diferensiasi konten. Kami ada persiapan, ada laptop untuk sarana belajar, fokus dalam kelas, kemudian ada speaker aktif, dan atlas atau buku peta yang tersedia di kelas. Lalu yang kedua, media untuk diferensiasi produk. Di sini kami siapkan ada kertas karton, kemudian HVS, ada gambar peta, gunting yang dibawa oleh siswa, lem, ada ballpoint, spidol, pensil warna, dan penggaris. Demikian Mbak Ibnu persiapan yang disiapkan. Oke, lengkap sekali ya Bapak ya. Untuk media pembelajaran yang Bapak akan gunakan nanti. Nah ini saya melihat sangat-sangat mengakomodasi ya segala kebutuhan belajar siswa nantinya. Oke, Bapak Nurhaid, untuk pertanyaan berikutnya adalah kira-kira nih kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan kapan gitu Pak? Baik, benar. Kebetulan saya ada jadwal di hari Selasa untuk sesi 1 jam pertama. Itu ada pas pembelajaran IPAS, dan karena di sesi keduanya kelas ada pembelajaran bidang studi lain. Oke, jadi di hari Selasa ya depan ya, di jam pertama dan kedua. Oke, saya tidak sabar nih Pak untuk segera melakukan observasi atau supervisi ke kelas Bapak, ingin melihat secara langsung pembelajaran yang nantinya akan Bapak lakukan di sana, dan tentunya saya juga akan mencatat ya Pak ya
hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung di kelas Bapak Nur Hayat tersebut. Nah, setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan pertemuan seperti ini. Ya, Bapak, kita akan melaksanakan percakapan akhir, yaitu percakapan pasca observasi, Pak. Nanti saya tidak sendiri, kita tidak berdua saja, nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, untuk waktunya kapan, nanti akan saya informasikan kembali ya Bapak ya. Baik. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan ini, Bapak, saya ingin tahu nih, ya, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Sebagian besar saya sudah mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan nanti di saat pembelajaran berlangsung, dan media yang akan saya gunakan tersebut saya persiapkan dari sekarang, segera kelengkapannya untuk menunjang kelancaran pembelajaran, pemahaman siswa, dan tentunya tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Jadi saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini sudah cukup lengkap. Semoga nanti pas pembelajaran berlangsung manfaatnya bisa tertanam pada para siswa. Demikian Pak Ibnu. Oke, baik. Memang tadi saya lihat media pembelajaran ya Pak ya, memang sudah lengkap sekali. Artinya memang Bapak sudah mempersiapkan media tersebut untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran nanti ya Pak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi yang akan dilakukan di kelas Bapak Selasa nanti ya Pak ya. Oke, baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti ya, dan juga kegiatan pasca observasi. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sekalian. Alhamdulillah ini kita belajar lagi ya. Bersemangat untuk belajar ini, di mana kali ini kebetulan pas di IPS IPAS ya, dalam materi lesif di dunia. Sebelum belajar, siapa yang hari ini hadir? Semua ya. Oke, sebelum belajar, silakan hari ini siapa yang mau memimpin doa dan menyiapkan sekaligus. Silakan. Setiap ada pertemuan menerima siswa baru dari angkatan sebelumnya atau adik kelasnya, tentu kita memiliki beberapa kesepakatan bersama. Semua yang kita alami memiliki manfaat dan bisa pun sama. Manfaat sebagai warga negara Indonesia dan bangga menjadi warga dunia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya nih, jika ada pertanyaan atau ditanyakan, apa sih yang kalian pikirkan tentang menjadi warga dunia? Ada berapa benua? Yang belum tahu dari situ dulu. Benua apa saja? Satu, Asia, Australia, bagian negara mana atau benua apa yang ingin dikunjungi? Australia, kenapa di Australia ini bisa dapat Australia? Ada apa yang Amerika Yesa? Ya, Amerika itu impian. Sekarang jika ada pertanyaan begini, si siapa Bang Reza di Reza, jadi mungkin tahu Reza nih. Pertanyaannya Reza nih. Reza sekarang tinggal di mana sih Reza? Di benua apa? Benua Asia.
budaya Indonesia pada bangsa lain. Kira-kira Simanjuntak itu menggunakan apa? Budaya apa? Wayang. Boleh wayang itu loh, biasa. Wayang. Tadi leong, luar biasa leong ya. Leong Jawa Timur, luar biasa tuh. Kita baca hari ini bahwa nanti dalam hidup belajar nanti ada gambar juga, ada poster Simanjuntak dan diskusi ya. Yang pertama yang dicapai adalah kalian mampu menggambarkan atau mengidentifikasi bagian wilayah bulan di 6 benua yang tadi ulang sampaikan dan ciri khas kondisi geografis di berbagai negara dengan benar. Yang kedua, tujuan yang harus kita capai nanti kita bersama adalah kalian bisa mengenali ciri khas di beberapa negara dan tentang alam populernya. Contoh gambaran petanya Simanjuntak. Ini adalah Amerika Utara, Simanjuntak ini. Ini adalah Amerika Selatan dalam peta seperti gambar seperti ini. Kemudian dari Eropa, ada Afrika, Asia warna kuning, berubah hitam, Australia gitu ya bawahnya. Nanti kalian akan menyebutkan, mencari, mendiskusikan tentang ciri-ciri atau makanan khas yang kalian ketahui dari beberapa negara yang ada di dua gambar tersebut. Oke, sebelumnya kita selesai dulu video belajar berikut ya. Asia, Indonesia ada di Asia. Eropa, Australia, dan benua Antartika. Itu adalah gambaran tentang benua-benua di dunia dan masing-masing memiliki khasnya masing-masing ya. Semua benua memiliki khas masing-masing. Tentunya bagaimana kita bisa memperkenalkan makanan khas Indonesia ke dunia internasional tanpa harus merusak keanekaragaman hayati, yaitu ada manusia, tumbuhan dan hewan, dan budaya lokal atau kebiasaan cara hidup yang unik, gitu ya. Jadi kita sebagai warga Indonesia dan bagian dari Indonesia tentu berhak bahkan dianjurkan untuk memperkenalkan budaya kita pada bangsa lain. Contoh hal kecilnya adalah makanan. Indonesia memiliki banyak makanan khas ya. Kita miliki apa contohnya Sofia? Gudeg, Jogja gitu ya. Nasi Padang, luar biasa ya. Soto Betawi terus ada rendang juga itu adalah contoh kecil ya. Hal yang belum terbawa kepada bangsa-bangsa lain. Konsentrasi. Dan benua Australia, perhatikan. Benua Australia dan bagian-bagian negaranya. Selanjutnya adalah benua Afrika biasa. Yang disebut sebagai benua apa? Istilahnya benua hitam. Di benua Eropa ini, benua biru. Berikutnya ada Amerika Utara. Amerika Utara nih perhatikan. Ada Kanada, terus ada Amerika Utara ini selanjutnya Amerika Selatan. Ada Kolombia, terus Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Kolombia. Benua itu memiliki makanan khas masing-masing. Bagaimana kita dapat memperkenalkan makanan Indonesia ini ke dunia internasional tanpa merusak keanekaragaman hayati, yaitu tentang manusia, hewan, dan tumbuhan, dan budaya lokal, kebiasaan atau cara hidup yang unik. Saksikan videonya sedikit dengarkan, nanti tugasnya tugas ya. Kita sudah
mengulik sedikit-sedikit, dan di untuk selanjutnya ada sebagai kelompok yang bertugas menceritakan atau menuliskan dari bagian-bagian pas yang diikut dengan bagian kedua. Untuk yang kedua, sekarang tugasnya untuk menjaga tugas masing-masing kelompok yang sudah dibagi ya. Silakan ada bagian dari kelompok audio, visual, kelompok KSDD, silakan mulai kerjakan tugasnya. Ini kelompok apa tadi? Auditori selanjutnya. Kelompok auditori, silakan persiapkan tanggalnya. Boleh mengerjakan, kita berangkat saja ya. Nanti kalau sudah siap, kita coba ya hasil dari tugasnya. Berhubung sudah tugasnya mudah, sehingga silakan dari kelompok siapa dulu untuk presentasi. Baik, dari kelompok visual ingin mengasih tahu lebih hasil diskusi makanan khas benua Afrika dan Asia. Dari utara ke selatan, dari timur ke barat, inilah beberapa makanan khas Afrika ikonik yang memperkaya dunia kuliner Afrika. Makanan Afrika yang kita pilih ada dua, yaitu ada boboti dan yang coba. Yang pertama itu boboti. Boboti adalah hidangan panggang yang berasal dari Afrika Selatan, terdiri dari daging sindang yang dicampur dengan telur, susu, dan rempah-rempah, kemudian dipanggang hingga matang. Yang kedua, Silakan membuat kelompok berikutnya. Yang kedua, silakan. Kami akan memberitahukan beban hasil diskusi. Benua Asia, makanan benua Asia diantaranya Jepang, yakni gyoza. Selain sushi, ada makanan lain khas Jepang seperti yakni gyoza. Makanan ini seperti dimsum, tetapi versi goreng dengan isian daging, sayuran, dan bumbu. Makanan lain ada nasi Vietnam, Korean kopi, nasi lemak Malaysia, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Silakan kelompoknya Ayesa. Perkenalkan, kami dari kelompok Mandiri Tongeng. Setiap benua memiliki makanan khasnya masing-masing. Bagaimana kita dapat membedakan makanan khas Indonesia berbeda internasional tanpa merusak keanekaraan keberagaman hayati manusia, hewan, dan lingkungan, dan budaya lokal kebiasaan atau cara hidup yang unik. Memperkenalkan makanan khas Indonesia karena makanan yang rasanya yang khas dan beragam. Kami ingin pergi ke benua Amerika Utara, yaitu ke Italia, karena negara tersebut terkenal akan rasa makanannya yang khas, yaitu rasa manis, asin, dan gurih. Ciri khas warga Italia adalah suka memakai topi dan berkerumun. Ya, kamu terpilih sebagai dua wisata Indonesia. Bagaimana kamu akan mempromosikan keindahan alam dan kekayaan budaya Indonesia kepada wisatawan mancanegara? Kami akan mengajak ke Pulau Bogor dan pantai yang ada di Indonesia. Lalu kami mengajarkan menanam dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Itu saja presentasi dari kami dari kelompok Auditori. jika kamu dikasih pilihan untuk berwisata, memilih dan mengunjungi suatu benua, benua mana yang akan kamu pilih? Dan negara mana yang akan kamu kunjungi dari benua tersebut? Tuliskan alasan dan ciri khas negara tersebut. Kita memilih benua Asia dan kita memilih untuk berkunjung ke Korea Selatan karena kita ingin mencoba makanan khas seperti beef bulgogi bowl. Selain kita ingin mencoba makanan khas, kita ingin memilih benua Asia karena benua itu sejuk. Pertama dong, Mbak. Semoga ya perjalanan kita ini bermanfaat atas apa yang kita bahas hari ini. Tentunya semua kegiatan memiliki akhir ya, di mana mesti akan disimpulkan baik pemahaman kita tentang bab ini yang membahas tentang lesir ke apa tadi, lesir ke
dunia. Tapi silakan bacakan kesimpulannya. Kesimpulan, mengidentifikasi dan mengenali nama-nama benua di dunia serta ciri khas dari masing-masing negara di dalamnya merupakan langkah penting dalam memahami keragaman budaya, geografi, dan sejarah global. Setiap benua memiliki karakteristik unik yang membedakan mereka satu sama lain. Misalnya, Asia dikenal dengan keragaman budaya dan populasi terbesar di dunia, Afrika dikenal dengan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati, sementara Eropa terkenal dengan warisan sejarah dan arsitekturnya. Mengenali ciri khas dari masing-masing negara di setiap benua, seperti budaya, bahasa, tradisi, dan landmark ikonik, dan dapat memperkaya wawasan kita dan menumbuhkan rasa apresiasi terhadap perbedaan serta persamaan yang ada di antara berbagai bangsa di dunia. Demikian Mas Aryan, kesimpulan dari pemberitaan ini, semoga bermanfaat ya, dan selalu tetap semangat belajarnya. Yang terakhir, belajar mengenali benua dan negara-negara di dunia dan mengajarkannya penting menghargai keberagaman budaya, memperkaya warisan global dan merangsang rasa ingin tahu serta keterbukaan terhadap penjauhan. Kemudian memahami ciri khas setiap wilayah dapat mengurangi prasangka, dugaan atau gambaran negatif yang menciptakan dunia yang lebih inklusif dan toleran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Ibnu Ruslan, calon guru penggerak angkatan 10. Saya masih ditemani oleh Bapak Nur Hayat sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Fauzia sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Ibu dan Bapak Nur Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik-baik saja ya Ibu dan Bapak. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Nur Hayat terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah dilaksanakan kemarin. Nah, tujuan kegiatan pasca observasi ini adalah berbincang bersama untuk merefleksikan dan mengevaluasi kembali sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak Nur Hayat lakukan saat observasi beberapa pekan lalu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bapak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan untuk observasi kelas yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu? Ya, Pak Ibnu, terima kasih. Sebetulnya tetap ya merasa lega, puas itu adalah kita rasakan, namun belum maksimal itu pasti ya. Nah, semua pelajar itu ada prosesnya itu ya untuk lebih baik lagi. Mungkin ini yang saya merasa tegang itu di awal pembelajaran ya. Dan juga ada yang mengamati dalam kelas. Itu berapapun orang yang sudah pengalaman mesti aja ada rasa takut ada minder segala macam itu ada aja. Dan tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar. Oke, intinya kemarin alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Pak ya, walaupun ada agak-agak grogi ya Pak ya, karena biasanya belajar tidak ada yang dilihat, ada dipantau ya, kini ada yang memantau ya. Dan anak-anak pun semua ada tetap aja ada apa namanya imbasnya yang mereka biasa belajar santai di kelas itu pada ada yang ngawasin tuh. Itu mereka tetap aja ada rasa-rasa yang lain gitu. Oh, seperti itu. Padahal sudah diberitahu ya sebelum waktu pelaksanaan ya Pak. Oke, baik. Nah, tadi kan dikatakan sudah berjalan dengan baik ya Pak. Betul. Nah, pada area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas? Nah, kemudian apa sih langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin? Ya, Pak Ibnu, setiap saya sebelum tahap mengajar itu pasti ada tahapan-tahapan yang kita lakukan, yaitu saya membuat tahap pelajaran semua yang berkaitan, yaitu dengan modul ajar kami siapkan, kemudian menyiapkan media pembelajaran juga berupa gambar benua, fokus yang tersedia dalam kelas, dan sumber belajar lainnya yang menunjang pembelajaran untuk lebih efektif. Demikian, Pak Ibnu.
Oh, jadi semua perangkat-perangkat pembelajaran sudah tersedia dan kami sudah siapkan. tersedia ya Pak ya Betul. untuk dilakukan supaya nantinya kemarin pembelajaran berjalan dengan lancar. Efektif Nah, dan bagaimana area pengembangannya Pak? Apa yang mau dicapai gitu? baik, pada prinsipnya yang di sini yang pelajaran lakukan itu ada dua hal Ya. prinsipil ya untuk anak-anak itu. Yang pertama adalah pada segi pengetahuan dan yang kedua ada keterampilan. Untuk segi pengetahuan, guru harapan tentu saya gitu ya dalam hal ini ya, itu anak-anak bisa menggambarkan bagian wilayah di 7 benua diantaranya. Kemudian ciri khas masing-masing negara yang tergabung dalam satu benua. Kemudian secara geografis juga di berbagai negara-negara yang terdapat dalam benua tersebut. Kemudian mengenali ciri khas dari masing-masing negara, baik di wilayah Asia, Eropa, Afrika, dan seterusnya. Kemudian bentang populernya itu termasuk dalam pengetahuan siswa semua. Dan saya kira anak-anak antusias dalam hal ini untuk mengetahui apa-apa yang mereka belum ketahui sebelumnya. Dan kemudian mengklasifikasikan, menggolongkan kenampakan alam, baik itu buatan maupun yang alami. Dan bisa menggambarkan salah satu benua yang dipelajari, kami pelajari bersama. Kemudian dan tentunya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu PSE, yaitu ada mindfulness-nya. Demikian. Saya selama ini sebelum memahami betul ya mindfulness itu, yang saya pahami cuman ada semacam penyampaian yang secara mungkin mengena dalam hati mereka seperti itu. Seperti wejangan gitu ya. Wejangan seperti itu. Mungkin karena saya belum nyanyi seperti itu, Bu. Oke. Agak susah. Oke, jadi di sini Bapak sudah mengembangkan dua area ya, betul, pengetahuan dan keterampilan. Juga Bapak sudah mulai melaksanakan pembelajaran berdiferensi juga ya Pak ya. Betul. Kemudian juga ada sedikit masukan kegiatan mindfulness. Nah, itu saya juga masih belum belajar lagi tentang mindfulness. Oke, baik. Nah, sejauh mana nih Pak ya area pengembangan sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil yang sudah dikatakan tadi Bapak itu, atau masih perlu peningkatan atau belum gitu? Terima kasih. Menurut saya keberhasilannya itu sudah ada sedikit banyaknya ya. Tapi apapun itu bentuknya, hasilnya masih harus perbaikan. Dan pasti ada kekurangan. Itu yang perlu dilengkapi untuk kedepannya. Kekurangannya apa ditutupi dan mengembangkan apa-apa yang belum tersampaikan pada anak-anak. Itu. Baik, intinya sudah dilaksanakan ya Pak ya, namun Bapak masih merasa kekurangan seperti itu dan menemui ada kendala ya Pak ya. Betul. Nah, kira-kira apa sih Pak kekurangan atau kendala-kendala yang kemarin dihadapi pada saat melakukan pembelajaran atau saya melakukan observasi kepada Bapak di kelas tersebut? Baik, sedikit banyak kekurangan atau kelemahan atau hambatan-hambatan yang saya hadapi, saya rasakan itu mesti juga atau mungkin sama dengan guru-guru yang lain dalam hal belajar demikian, yaitu mungkin salah satu adalah siswanya kurang aktif karena belum terbiasa atau merasa malu untuk bertanya atau mengkomunikasikan suatu materi atau pemahaman mereka karena belum terbiasa. Kemudian belajar berdiferensi ini sebenarnya menarik. Bagi saya itu menarik karena mereka dari semua segi siswa itu boleh berbicara dengan sisi latar belakangnya semua siswa itu ya, dan berbagai latar belakang. Dan di sini saya belum maksimal juga untuk mengaktifkan semua siswa, baik itu yang paham, yang belum paham, dan seterusnya. Dan juga saya agak lupa gitu ya, yang menerapkan mindfulness tersebut, lagi-lagi mindfulness karena saya belum terbiasa juga dengan menyampaikan semua berjalan seperti itu. Untuk membangun kondisi normal supaya siswa itu bisa dikendalikan atau kendali untuk ke jalur yang benar.
Kemudian yang berikutnya, saya juga kemarin ada terlewat tentang evaluasi. Nah, kemarin ada waktunya belum cukup, mungkin ya. Saya kebanyakan menerangkan, melebar. Jadi untuk evaluasi bahannya sudah ada, baru Pak Ibnu, cuman belum sempat terbagikan gitu. Harapan tersalurkan kepada siswa gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya mungkin saya belum melaksanakan refleksi ini Pak Ibnu. Refleksi. Nah, refleksi ini di akhir pembelajaran ya Pak? Pembelajaran kita kalau menyimpulkan saya rasa saya udah beranak-anak. Oke, jadi Pak Ibnu. itu ya. Jadi Bapak masih menemukan siswa-siswa yang masih belum aktif ya, hanya beberapa siswa aja di dalam kelompok yang antusias, bahkan mereka vokal ya, selalu dia terus ya untuk berpendapat. Kemudian juga ada beberapa bagian yang Bapak sudah rancang ya, sudah bikin rupa bagus. Memang saya lihat di RPP Bapak atau modul ajar Bapak itu ya sudah ter-include ya Pak ya, pembelajaran berdiferensi termasuk mindfulness. Nah kemudian bahwa yang tadi Bapak katakan memang betul. Saya melihat Bapak belum maksimal gitu menerapkan mindfulness dengan teknik stop seperti itu dan itu nanti bisa ya Pak ya. Dan pun memang betul juga saya melihat Bapak sepertinya memang lupa ya memberikan soal evaluasi. Dan di akhir pembelajaran Bapak langsung menutup, tidak langsung memberikan refleksi kepada siswa atau refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Oke. Baik Bapak ya. Nah, kira-kira nih mengapa kendala-kendala tadi itu muncul? Mulai dari siswanya yang kurang aktif, tidak mau terlibat dalam proses diskusi atau hanya diam atau ya pokoknya tidak tidak gesit ya aktif sekali, sampai Bapak juga melupakan part-part bagian yang penting yang mestinya harus dilakukan di dalam pembelajaran tersebut yang tadi sudah dikatakan Bapak. Pandangan saya sih sedikit banyaknya itu belum terbiasa anak-anak ini ya. Di awal kelas sebelumnya. Kemudian saya juga karena belum lama ketemu anak ini, saya perlu untuk beberapa waktu untuk meningkatkan pemahaman bahwa belajar itu perlu antusias, aktif, juga berpartisipasi, belajar diskusi. Mungkin ada pengaruh dari pengawasan dari seorang di luar itu. Merasa orang asing, mungkin entah guru gitu ya, berhubung yang belum terbiasa gitu, sehari ketemu, mereka jadi sering melakukan masih agak ragu gitu, takut gitu seperti itu. Kemudian lebih ke berpusat pada guru pembelajarannya, karena saya terlalu banyak menjabarkan materi-materi sampai lupa waktu kadang-kadang seperti itu Pak Ibnu. Sehingga anak-anak ini banyakkan disuapin lah, gampang seperti itu ya. Anak-anak ini nggak ada waktu untuk berbicara. Tapi kadang-kadang saya juga kadang-kadang saya selisihkan berhenti itu untuk menanyakan kepada anak-anak siapa ada yang bertanya. Nah ketika itu anak-anak pada diem gitu, sehingga saya harus melanjutkan pembicaraan lagi. Kemudian saya kira proses diskusinya di kelas itu perlu membuat nyaman siswa dalam belajar, sehingga mereka tidak malu, kemudian merasa percaya diri untuk berdiskusi dengan gurunya, bahkan dengan teman sebayanya seperti itu, sehingga belajar itu sembari maksimal. Apapun yang dihasilkan diskusinya bisa maksimal. Yang pertama, yang penting adalah menanamkan rasa percaya diri pada anak itu lebih penting daripada jawaban itu sendiri gitu Pak Ibnu. Menurut saya seperti itu. Dan tentunya saya juga harus mempelajari lagi skenario perancangan pembelajaran yang baik, sehingga semua langkah-langkah pembelajaran ini terlaksana dengan baik, dengan runtut, ada yang terlewat, juga sampai mengena kepada siswa seperti itu Pak Ibu. Jadi itu yang yang rencana Bapak akan lakukan ya Pak ya. Yang pertama kali adalah membuat nyaman dulu ya, nyaman siswa, kerasan siswa ya, supaya siswa itu ya memang hadir di situ. Nah itu adalah salah satu tadi yang Bapak katakan harus menggunakan teknik mindfulness. Dan juga ya mungkin Pak melaksanakan pembelajaran berdiferensi ya Pak ya, karena memang belajar itu benar-benar berdasarkan kebutuhan siswa ya Pak ya. Jadi belajarnya apa yang diinginkan
diinginkan siswa tersebut. Nah, dari apa yang tadi Bapak sudah sampaikan di sini ya, mudah-mudahan rencana Bapak nanti dapat terrealisasikan ya Pak ya. Insya Allah siapa Ya, yang dapat memberikan mudah-mudahan. proses pembelajaran yang menjadi lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sudah Betul. dilaksanakan ya. Nah, dan saya tunggu cerita-cerita tentang pembelajaran Bapak di masa yang akan datang ya Pak ya. Siapa yang benar? Nah, pertanyaan selanjutnya Pak ya, kira-kira nih kapan Bapak mulai melakukan perubahan dalam pembelajaran ke depan atau rencana pembelajaran ke depan nantinya? Baik, Ibnu. Untuk pastinya belum bisa dipastikan kapan waktunya. Oke. Tentang tentuan waktunya. Tapi bisa coba terus mencoba agar bisa terrealisasikan semua itu, Ibnu. Oh, seperti itu. Agar pelajarannya yang saya lakukan bisa semakin lebih baik pastinya. Berpihak pada murid, kemudian nanti saya akan minta tolong pada tentunya kepala sekolah, ya, arahannya, bimbingannya, kemudian trik-triknya seperti apa yang menunjang pembelajaran yang lebih baik lagi, seperti itu Pak Ibnu. Intinya Bapak ingin melakukan yang terbaik ya dalam waktu terdekat dan nanti meminta tolong seseorang ya Pak ya di sini kepala sekolah untuk mengingatkan supaya saya ya harus melaksanakannya ya kan apa yang saya rencanakan tersebut. Nah, kira-kira siapa lagi Pak selain kepala sekolah yang akan mengingatkan Bapak? Ada guru senior, yang pasti ada guru senior, kemudian teman sejawat yang berpengalaman tentunya, ataupun guru-guru yang lain lah. Pasti saya mintain sarannya. Apapun nanti saya sarankan, semoga untuk menunjang kebersamaan dan pembelajaran lebih baik lagi depannya. Baik ya, semoga terrealisasi ya Pak Nur Hayat ya. Apa yang Bapak Nur Hayat cita-citakan semoga menjadi cita-cita yang mulia ya Pak ya untuk kemajuan pendidikan di kelas Pak Nur Hayat dan juga umumnya di sekolah kita ya Pak ya. Baik Bapak Nur Hayat, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dengan saya di sini dalam kegiatan pasca observasi. Terima kasih juga atas jawaban-jawaban Bapak tadi ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasikan dengan baik sehingga pembelajaran di kelas ya yang Bapak lakukan nanti semakin baik dan tentunya pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, baik, alhamdulillah akhirnya rangkaian kegiatan percakapan observasi dan juga percakapan pasca observasi sudah selesai kita lakukan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu, kepada Bapak Nur Hayat juga yang telah membersamai ya hadir di sini untuk melakukan kegiatan ini. Ya, saya akhiri kegiatan ini dengan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.